Sebelum ada bangsa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia nggak ada. Oke. Yang ada bahasa Melayu. Pernah jadi kan di Indonesia kan pernah pakai Malaysia tahun 49 sama tahun 49 sampai tahun 59 kan kita sistem parlementer. Oh, Membanding-bandingkan dengan negara orang, bahkan dulu kita ya meniru negara kita, meniru sistem Malaysia nih, tapi gagal, tak berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video dari si Kak Jantung Pisang yang menyekolahkan para geng-gengnya si MRI geng. Karena itu hari dia bilang para geng-gengnya ya geng ya, sebagian saja tapi tidak semuanya geng-gengnya. Namun dari geng-gengnya ini geng, para netizen-netizennya ikutan geng yang menikmati para konten-konten dari si Kokori dan para geng-gengnya ini geng, kayak gitu ya geng ya. Itu hari ada sebuah tuduhan bahwasalnya pekerja dari Indonesia tuh tidak dimanusiakan dan lain sebagainya. Tuduhan itu macam-macam dan tidak di PMI dan diginikan dan digitukan ya geng ya. Dan sekarang si Jantung Pisang ataupun Kak Jantung Pisang ini geng memberi fakta yang sebenarnya bahwasannya bukan cuma di Malaysia aja ataupun di negara manapun pasti ada hal seperti itu ya geng ya. Nama juga manusiawi. Bahkan di negara kita yang tercinta itu juga ada geng. Nah jadi jangan salahkan negaranya, jadi salahkanlah oknum-oknumnya. Kalau kalian salahkan negaranya, ya otomatis orang Malaysia akan marah. Nah seperti itu ya geng ya. Oke geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya Kak Jantung Pisang yang menyekolahkan para geng-gengnya si MRI ini seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke kita simak dulu videonya. Let's go. Ucapkan terima kasih pada sahabat aku yang dah menghantar video ni ya. Video ni hilang. Semalam aku nak stitch tapi tak ada. Hari ni nasib baik dihantar. Nih, cuba tengok ya. Ini terjadi di negara kita sendiri ya. Di mana ya seorang pembantu rumah tangga ni 11 bulan bekerja jarang diberi makan oleh majikan. Nah, ini terjadi di negara kita ya. Jadi kepada engkau yang cakap ya, yang cakap majikan-majikan di Malaysia ni tak bayar gaji maid dia ya, tak ada peri kemanusiaan dengan pekerja-pekerja dari Indonesia. Kau jangan bawa-bawa negara ya. Kesalahan individu ya, jangan kait-kaitkan dengan negara. Dimanapun benda ni boleh terjadi. Tahu? Boleh terjadi. Di negara kita sendiri pun ada terjadi benda-benda macam tu, di mana seorang majikan ya memperlakukan pembantu dia tak manusiawi. Itu sama-sama satu negara. Jadi kok kalau cakap ya, jangan kait-kaitkan, jangan bawa-bawa ya pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja dalam Malaysia ni, majikan-majikan dia tak berperi kemanusiaan, tak dibayar gaji. Jangan bawa-bawa negara orang. Paham Kasih paham. Oh, diulang lagi sama sedikit bisa aku harap ya si helper Renita yang bekerja di Singapura tuh ya melihat video ini ya. Di mana si helper nih selalu berkuar-kuar ya, mengatakan majikan-majikan di Malaysia itu tidak membayar gaji, memperlakukan pembantu dari Indonesia itu semena-mena ya. Coba kau lihat video ini terjadi di negara kita sendiri, Indonesia ya, di mana seorang pembantu rumah tangga diperlakukan demikian, 11 bulan bekerja ya, jarang diberi makan. Ini terjadi di negara kita sendiri. Jadi kepada engkau helper Renita ya,
kau sakit hati dengan satu orang individu di Malaysia ya, atau marah dengan siapapun, jangan kau bawa-bawa negaranya, sebab benda-benda seperti ini boleh terjadi di mana saja. Bukan di Malaysia saja boleh terjadi, bahkan di negara kita sendiri, Indonesia, boleh terjadi. Di negara kamu, tempat kamu bekerja pun boleh terjadi hal-hal seperti ini. Benar sekali. Paham? Paham, helper? Ya, kalau itu ikinya sangat setuju sekali Kak Jantung Pisang. Di mana negara kita bertinggal pasti ada yang melakukan hal seperti itu. Banyak statement-statement itu hari yang bermunculan di video mereka ya Kak Jantung Pisang. Ya makanya Kak Jantung Pisang ini geram dengan yang selalu mengatakan Malaysia tidak memanusiakan pekerja dari Indonesia ya. Waduh, kalian udah pernah pergi Malaysia atau gimana? Kalau cuma 1-2 itu pasti ada, bahkan di Indonesia juga ada. Di Arab Saudi, di Taiwan juga ada hal seperti itu, geng, kayak gitu. Jadi marilah berpikir cerdas sedikit, berpikir waras sedikit. Nah, bila kita membuat konten seperti ini antara Indonesia dan Malaysia, katanya selalu kita memuji negara Malaysia, mengagung-agungkan negara Malaysia, membanding-bandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Sedangkan kita itu meluruskan saja supaya tidak terjadi salah pahaman antara netizen-netizen yang menikmati konten-konten tersebut. Kayak gitulah. Malah kita dibilang itu adalah konten perbandingan lah, tidak adil lah, cuma mengambil hal baiknya aja lah dari Malaysia, hal buruknya tidak dinampakkan. Hai geng, kita tuh ingin mencontoh negara Malaysia. Kayak gitu loh. Kenapa kita mengambil hal buruknya? Ikinya pernah selalu bilang di setiap video Ikinya, ambil hal baiknya dari Malaysia, buang hal buruknya. Kan kayak gitu, kita tuh kalau mau belajar dari sesuatu benda, nggak mungkin kita juga mencontoh hal buruknya kan, mesti kita mencontoh hal baiknya. Nah, juga di video ini, geng, di video kali ini, Ikinya yang akan reaction yang kedua kalinya ini, bahwasannya Indonesia dulu sebelum ada ataupun sebelum wujud itu adalah bangsa Melayu. Kayak gitu ya, geng ya. Dan Indonesia itu juga pernah meniru politik-politik yang berada di Malaysia. Kayak gitu. Nah, makanya jangan malu, geng semua. Jom mari kita simak dulu biar tidak kepanasan dan tidak kegatalan. Oke, let's go. Sebelum ada bangsa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa Melayu. Suku Indonesia tuh nggak ada kan. Yang kita lakukan membentuk Indonesia itu adalah niat politik. Itu orang dari beda banget kan, orang Sumatera, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Papua kan beda banget kan. Cuman waktu itu disatukan. Yong Yava, Yong Celebes datang ke Jakarta Kongres Pemuda, itu mereka datang dengan bawa apa? Bahasa Belanda. Bahasa yang digunakan buat ngobrol bahasa Belanda karena mereka rata-rata orang terdidik kan, kayak kita aja sekarang anak Jaksel kan, bahasa pengantarnya bahasa Inggris kan. Iya. Nah waktu dulu bahasa Belanda. Nah akhirnya dipilih lah, ini kita nggak mungkin nih masa kita menggunakan bahasa Belanda, kita mau merdeka kok. Akhirnya dicari-cari, akhirnya disepakati lah Melayu. Kenapa nggak bahasa Jawa? Walaupun waktu itu paling banyak adalah perwakilan orang Jawa. Karena bahasa Jawa itu ada strata. Nggak sesuai dengan konsep yang mau dibawa, yaitu egaliter. Dalam juga ya, berarti ya pemilihan itu ya. Iya, gila. Karena kan spiritnya persatuan kan. Iya. Pernah jadi kan di Indonesia kan pernah pakai Malaysia tahun 49 sama tahun 49 sampai tahun 59 kan kita sistem parlementer. Bung Karno itu presiden simbolik karena yang berkuasa perdana menteri. Kita sudah pernah melalui itu tahun 49 sampai dengan tahun 59 ternyata gagal. Gagal kan sampai oleh Bung Karno dibubarkan kan. Udah saya aja yang berkuasa sekarang, dekret presiden 5 Juli 59 kembali ke negara kesatuan sistemnya presidensil. Nah itu kan. Pernah jadi kan di Indonesia kan pernah pakai Malaysia tahun 49. Paham tak apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ni? Kita dulu ya, dari tahun 49 sampai ke tahun 59 tu kita meniru sistem pemerintahan dalam Malaysia ni ya. Kita mengikut sistem parlementer ya. Seperti yang ada dalam Malaysia ni, kita meniru. Jadi kau jangan marah kalau ada orang ya cakap membanding-bandingkan dengan negara orang. Bahkan dulu kita ya meniru negara kita, meniru
Meniru sistem Malaysia nih, tapi gagal, tak berhasil. Jadi kau jangan marah ya, jangan marah kalau ada yang membandingkan atau kita mencontoh ya, ada orang suruh contoh negara tu. Tak masalah bagi aku rasanya. Betul Kak. Paham Kau paham? Jadi kau jangan marah. Halah, orang Indonesia ngomongnya belagak kayak orang Melayu Malaysia lah. Kamu, masalah dekat kamu itu apa? Masalahnya dekat kamu apa? Kenapa rupanya kalau orang Indonesia nggak boleh pakai bahasa Malaysia macam itu? Aku duduk dekat Malaysia nggak salah juga aku sedikit-sedikit terikut bahasa Melayunya itu, bukannya salah pun. Bukannya kalau aku orang Indonesia aku guna bahasa Melayu terus aku kena dendam, nggak kan? Nggak ada larangan kan? Lepas itu hubungannya sama kamu apa? Lagian pun dekat video aku itu aku buat campur-campur. Mana aku tahu orang aku lagi emosi ngomongnya, ya suka-suka aku lah mau bercampur kayak mana, kok kamu yang sewot gimana? Karena kamu orang Malaysia, kamu larang kami orang Indonesia pakai bahasa Malaysia, tak kan? Tak boleh. Mate ho kalau orang balas pakai PT rasa macam kena skakmat ya kan? Tapi suka julid dekat video orang macam ni lah. Tuh nih. Terima kasih kepada Profesor Mahfud MD ya telah membagi fakta, dan fakta itu sangat dalam bagi Ikinya sekarang kayak gitu ya. Jadi kalau Ikinya membuat konten tentang suruh contoh negara Malaysia, wah ternyata negara Malaysia itu lebih maju, wah ternyata lagi Malaysia ini seperti ini, kapan ya kita seperti ini, wah ada yang negur seperti ini, wah lihatlah dulu tahun berapa, dulu sangat dulu sebelum kau bercakap, sebelum kau ngomong ya kan, ada itu kontennya sampai sekarang viral tuh ya kan, selalu bilang disetik-setik sekarang para konten-konten kreator tuh dari YouTube ya, disetik sama dia tuh siapa kalau bukan sih? Atau pasti tahulah, komen dekat bawah. Dan kita selalu dibilang perbandingan lah, kamu selalu mau apa memperbandingkan dengan Indonesia dan Malaysia, Singapura, Brunei. Hey, ya iyalah, kita ingin negara tetangga kita sudah maju semua. Kita kapan kayak gitu loh? Masa nggak mau sih? Wah. Ini kayak gini ya, geng ya. Ikinya sebut selalu kayak gini nih, orang yang tidak suka diperbandingkan ataupun tidak suka dengan kritikan rakyat Indonesia yang berada di manapun ya, di Singapura, Malaysia, Brunei dan dimanapun lah kayak gitu ya. Ini yang ada satu yang pro dengan presiden, yang satu tidak pro kayak gitu. Intinya seperti itu. Bila ada yang pro dengan pejabat sekarang, nah mereka akan membelanya. Dibilanglah kita penjilat lah dan sebagainya lah, dan perbandingan lah, provokator lah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Tapi kalau tidak, mereka akan oke-oke aja ya. Ada beneran juga nih, kapan ya kita seperti negara tetangga tuh tertib dan mobilnya bisa membuat sendiri dan lain sebagainya, jalannya dan MRT-nya dan lain sebagainya lah. Wah, kita kapan? Nah, coba contoh negara Malaysia tuh, rakyatnya seperti ini. Wah, coba contoh kerajaan Malaysia tuh, rakyatnya tuh dibagi ini subsidi dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan marah gitu, gak usah malu kita mencontoh negara Malaysia kayak gitu. Memang sejak dari dulu ya, kata profesor yang bilang kita udah mencontoh negara Malaysia, namun gagal ya. Gagalnya kenapa? Kalian pikir sendiri, mungkin dari rakyatnya ataupun dari para pejabat-pejabatnya yang selalu masuk pocket kayak gitu intinya ya, gengnya. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja, dan Ikinya mengucapkan terima kasih banyak. Bila tersilap kata ataupun tersilap penyampaian, silahkan kritik Ikinya ataupun tegur Ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di next video. Bye-bye.